A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mas Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Tepian Darah. Cerita ini ditulis oleh A.R. Rizal. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Oh ya, sebelum lanjut, Mas Sukir selalu mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, tentunya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mas Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Matahari bersiap-siap menuju peraduan. Petang adalah waktu yang sangat sibuk di kampung. Orang-orang pulang dari tempatnya mencari sesuap nasi. Dari ladang, dari sawah, tak banyak tempat bekerja bagi orang-orang kampung. Raja baru kembali dari sawahnya. Laki-laki tua itu singgah sebentar di surau yang tak lagi digunakan. Di tempat itu, Raja biasanya membasuh muka dan berganti pakaian dengan yang lebih bersih. Rajab sudah menyisihkan pakaian kumuhnya ke dalam plastik berwarna hitam. Ia telah mengenakan pakaian yang lebih bersih. Laki-laki tua itu pun bersiap-siap meninggalkan surau. Baru saja melangkah di pekarangan, Rajab teringat akan sesuatu. Laki-laki tua itu merasakan gatal di beberapa bagian tubuhnya. Di bagian badan, punggung, dan kepala, Rajab menggaruk. Tapi itu tidaklah cukup. Bau tubuhnya terasa anyir. Rajab teringat untuk mandi sebelum pulang ke rumahnya. Tak ada tempat mandi di surau. Laki-laki tua memikirkan telaga kecil yang ada di tengah persawahan. Telaga itu sudah lama tidak digunakan sebagai tepian mandi. Raja melangkah meninggalkan surau, melewati pekarangan yang cukup luas. Sampailah ia di jalan kampung. Raja berdiri sesaat. Laki-laki tua itu berpikir ulang tentang rencananya. Mata tuanya menatap awas ke arah persawahan. Di tengah persawahan, laki-laki itu melihat rindang pepohonan. Pepohonan itu mengelilingi telaga kecil. Ketika petang datang, daun dan ranting pohon seperti menari-nari diterpa angin. Gerakan ranting dan pohon seperti tarian persembahan. Tarian menyambut tamu yang datang. Raja berpikir keras. Air telaga yang bening seperti sebuah godaan yang sayang untuk dilewatkan. Tapi cerita menyeramkan tentang telaga itu benar-benar membuatnya bergidik. Raja mencoba menapik bayangan ketakutan di dalam kepalanya. Laki-laki tua itu mengumpulkan semua keberanian untuk pergi ke telaga di tengah sawah. Laki-laki tua menyeberangi jalan kampung. Di seberang jalan ada pematang sawah. Rajab tinggal melewati pematang sawah tersebut. Sebentar saja, ia akan sampai ke telaga kecil. Rajab melompati bandar kecil yang memisahkan tepi jalan dengan pematang sawah. Bandar yang tak terlalu lebar, gampang bagi Rajab untuk melompatinya. Sesampainya di pematang sawah, laki-laki tua itu terus melangkah. Semua tampak baik-baik saja. Rajab melangkah enteng di pematang sawah. Langkah kaki laki-laki tua itu hampir sampai di rerembunan pohon. Dari tempatnya berdiri, Raja belum bisa melihat tepian telaga. Ia harus berjalan beberapa langkah lagi. Hampir sampai. Ketika Raja hendak melanjutkan langkahnya, tiba-tiba sesuatu menghalanginya. Laki-laki tua itu berhenti. Ia memperhatikan sesuatu yang tampak samar-samar di hadapannya. Mata tua Rajab tak lagi bisa melihat dengan jelas. Laki-laki itu berjalan agak 2 langkah ke depan untuk mendekat kepada sesuatu itu. Rajab terkejut. Sesuatu itu bukanlah hal sembarangan. Sesosok tubuh tergeletak di pematang sawah. Tubuh seorang laki-laki muda, bersimbah darah. Ada yang mati! Ada yang mati! Raja berteriak berulang-ulang. Laki-laki tua itu berteriak untuk memberitahu kepada orang-orang. Teriakan laki-laki tua itu begitu mudah didengar. Orang-orang yang berlalu lalang di jalan kampung langsung mendekat. Mereka berlarian di pematang sawah, berusaha menjadi yang pertama melihat orang mati seperti yang dikabarkan Rajab.
Orang-orang berkerumun di pematang sawah. Di antaranya berdiri di antara rumpun padi yang hampir menguning. Orang-orang itu tak memperdulikan padi-padi yang tak sengaja terinjak. Mereka terlalu terpana dengan tubuh tergeletak bersimbah darah di pematang sawah. Rasa penasaran yang mampu mengalahkan kengerian atau mengalahkan rasa kemanusiaan. Orang-orang hanya berkerumun mengelilingi tubuh yang tergeletak. Sesaat, orang-orang itu hanya melihat-lihat. Tak ada yang berani merabat tubuh tergeletak itu. Tak ada yang tergeletak untuk memberi pertolongan. "Siapa dia?" Sebuah suara di kerumunan menyeletuk. Orang-orang saling berpandangan. Tak ada yang bisa menjawab pertanyaan. Tubuh yang tergeletak itu adalah orang yang tak dikenal. "Apakah dia benar-benar mati?" Suara yang lain bertanya. Tak ada yang menjawab. Orang-orang yang berkerumun tetap dalam diam. Rajab memberanikan diri. Laki-laki tua itu mendekat kepada tubuh yang tergeletak. Laki-laki tua meraih pergelangan tangan tubuh yang tergeletak. Ia meraba-raba denyut nadinya. "Dia sekarat." Rajab memberitahu kepada orang-orang yang berkerumun. Orang-orang yang berkerumun langsung puncah. Mereka bergegas memberikan pertolongan. Sebagian tak tahu bagaimana caranya menolong. Sebagian lagi hanya bisa menyela. "Selamatkan dia. Dia tak tertolong. Angkat tubuhnya. Bawa ke rumah sakit." Suasana di pematang sawah seketika menjadi riuh. Semua orang membuat perintah, tapi tak ada seorang pun yang tergerak melaksanakan perintah. Rajab kembali turun tangan. Laki-laki tua itu memegang pundak tubuh yang tergeletak. Ia hendak menyeret tubuh itu ke jalan besar. Beruntung, ada seorang laki-laki muda tergerak memegangi kedua kaki dari tubuh yang tergeletak. Dua laki-laki yang lain memegangi badan. Tubuh tergeletak digotong ke jalan besar. Tubuh sekarat sampai di tepi jalan besar. Tubuh laki-laki itu diletakkan di atas tanah berumput. Orang-orang mengabaikan tubuh tergeletak itu begitu saja. Orang-orang kembali terlibat dalam perdebatan. Mereka tak tahu bagaimana caranya membawa laki-laki yang tak dikenal itu ke rumah sakit. Orang-orang itu memikirkan solusi yang bermacam-macam. "Panggil ambulan!" Sebuah suara menyeletuk. "Mana ada ambulan di kampung ini?" Yang lain menimpali. "Bawa saja dengan pedati." "Gila, keburu mati di jalan dia." Keadaannya kembali kacau balau. Kalau dibiarkan, perdebatan tak akan ada habis-habisnya. Lagi-lagi, Rajab yang harus turun tangan menghalau kekacauan. Laki-laki tua itu menghamburkan tubuhnya ke tengah jalan besar. Tubuh tuanya dijadikan benteng hidup untuk menghadang kendaraan yang berlalu lalang. Raja berhasil menghentikan sebuah mobil yang kebetulan melintas di jalan kampung. Mobil pengangkut gabah. "Naikkan dia." Raja menyuruh sejumlah laki-laki muda untuk menggotong tubuh sekarat ke atas mobil pengangkut gabah. Setelah tubuh sekarat dinaikkan ke atas mobil, orang-orang kemudian memberi perintah kepada sang sopir. "Cepat bawa ke rumah sakit." Sopir pengangkut gabah tampak kebingungan. Ia tak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau tubuh sekarat itu mati di tengah jalan, bisa-bisa ia yang disalahkan. Tapi sang sopir tak bisa menyalahkan orang-orang. Resiko terburuk yang lain akan didapatkannya. Karena orang-orang terlanjur memberikan perintah kepadanya, sopir tak mau lagi berpikir panjang. Ia langsung tancap gas. Hendak kemana? Biar dipikirkannya hal itu di tengah perjalanan. Singkat cerita, mobil polisi melintas di jalan kampung. Ilham menunggu di persimpangan kecil menuju rumah Taci. Ketika mobil polisi lewat di hadapannya, bocah laki-laki itu melompat ke girangan. Ia senang dengan lampu yang berkedip-kedip di mobil itu. Bocah laki-laki itu seperti melihat mainan. Ilham menirukan suara knalpot mobil. Bocah itu pun mengejar mobil polisi yang lewat di depannya. Secepat kilat bocah itu berlari. Tapi
Tentu saja langkahnya sia-sia belaka. Langkahnya kalah cepat. Mobil polisi meninggalkannya jauh di belakang. Bocah laki-laki itu pun menggerutu. Ilham datang kepada Taci dengan napas terengah-engah. Aida mencegat bocah laki-laki itu di pekarangan rumah. "Kenapa kamu berkeringat begitu? Habis dikejar kerbau." Aida menyapa Ilham di pekarangan rumah Taci. Ilham tak menjawab tanya. "Haus." Bocah itu hanya memelas sambil menunjukkan lehernya kepada Aida. "Ambillah air di dalam." Tiba-tiba Taci muncul di beranda rumahnya. Perempuan tua itu sudah paham saja dengan kelakuan cucu laki-lakinya itu. Anak itu seperti habis dikejar-kejar. Aida menyapa Taci dengan sebuah aduan. "Dia yang mengejar mobil polisi." Taci menampik perkataan Aida. "Ada-ada saja kelakuannya." Taci kemudian geleng-geleng kepala. Aida terkejut. Perkataan Taci membuat dadanya berdebar-debar. "Mobil polisi? Ada kejadian apa hingga mobil itu datang ke kampung?" "Orang-orang menemukan tubuh sekarat di tepian mandi. Polisi datang untuk melaksanakan pemeriksaan di sana." Taci menjawab pertanyaan Aida. Kabar selentingan begitu cepat sampai ke telinga perempuan tua itu. Darah Aida makin terkesiap. Tiba-tiba perempuan itu teringat dengan Hamzah. "Apakah polisi menangkap seseorang?" Aida kembali bertanya kepada Taci. Perempuan tua itu menggeleng. Taci tak tahu tentang segala hal. "Polisi itu datang dan pergi begitu saja, seperti yang sudah-sudah." Taci mengungkapkan opininya. "Yang sudah-sudah seperti apa?" Aida tak mengerti dengan penjelasan Taci. "Beberapa hari yang lalu, orang-orang menemukan laki-laki asing tergeletak dekat tepian mandi. Polisi membawa mayatnya. Setelah itu, mereka tak lagi kembali." Taci menjelaskan kejadian menggemparkan di kampung sebelum Aida pulang ke rumahnya. Aida menarik nafas panjang. Perempuan itu tampak senang sekali. Tapi ia mendengar kabar dari Taci. Sekelebat, Aida membalikkan badan. Perempuan itu bergegas meninggalkan pekarangan rumah Taci. Meninggalkan perempuan tua itu begitu saja. Aida harus segera berjumpa dengan Hamzah. Singkat cerita, Aida ingin menikmati kesendirian, lari dari beban hidup dari kota yang terus menghantuinya. Ia memilih kampung halamannya, kembali ke rumah ibunya. Di rumah yang tersorok di ujung kampung itu, Aida berjumpa dengan Hamzah. Laki-laki itu telah mengusik sepi di dalam dirinya. Hamzah telah membuat keriuhan, tapi itu menyenangkan sekali bagi Aida. Siang itu, Aida tak ingin sendiri. Perempuan itu hendak menjumpai Hamzah. Anak laki-laki Taci itu tak ditemukan di penggilingan padi. Aida mencari ke ladang, tak seorang pun tampak di sana. Perempuan itu memilih menunggu di kolam ikan. Penantian yang sia-sia. Rasa itu sungguh aneh. Kesendirian yang menyakitkan. Hasrat berjumpa yang menggebu-gebu. Aida tak tahu lagi harus mencari Hamzah kemana. Laki-laki dewasa di kampung biasanya menghabiskan waktu senggang dengan duduk-duduk di lapau. Banyak lapau di kampung itu, tak terhitung oleh cari. Aida mencoba mencari di lapau yang dekat dengan rumah Taci. Aida sudah menyiapkan alasan untuk datang ke tempat itu. "Aku mau beli gula." Aida berbicara kepada seorang perempuan parubaya yang sedang menunggu di lapaunya. "Berapa?" Perempuan parubaya membalas dengan bertanya. Aida mengernyitkan kening. Ia bingung dengan pertanyaan perempuan parubaya. "Sekilo." Aida menjawab asal. Aida sama sekali tak tahu berapa gula yang dibutuhkannya. Perempuan parubaya terkejut. "Kau mau membuat kue untuk hari raya? Hari raya masih jauh."
Perempuan parubaya mencoba meluruskan permintaan Aida. "Ah, tidak. Aku membeli gula untuk Taci. Ia biasa minum teh setiap pagi." Aida menjawab asal. Tiba-tiba saja ia teringat dengan Taci. Perempuan itu berhasil membuat alasan yang masuk akal. Perempuan parubaya menghela napas panjang. "Kau hanya butuh 1/4." Perempuan parubaya terus memperbaiki permintaan Aida. Aida tak terbiasa belanja di kedai. Di kota, ia membeli kebutuhan harian untuk sebulan penuh. Perempuan itu akhirnya memilih menuruti perkataan perempuan parubaya. "Iya, ambilkan 1/4." Perempuan parubaya beranjak ke bagian lain lapaunya. Perempuan itu menuju ke barisan rak yang ada di sudut lapau. Ia hendak mengambil gula di sana. Gula diletakkan di rak dalam kantong plastik bermacam ukuran. Perempuan parubaya tinggal mengambil kantong sesuai permintaan pelanggan. Sambil menunggu perempuan parubaya melakukan pekerjaannya, Aida menggunakan kesempatan untuk memperhatikan sekelilingnya. Lapau itu sepi, tak ada orang yang datang, tak ada laki-laki dewasa yang duduk-duduk di sana. Aida membalas dalam hati, ia memilih lapau yang salah. Perempuan parubaya kembali. Ia kembali dengan menjinjing sebuah kantong plastik berwarna hitam. "Ada lagi yang kau butuhkan?" Perempuan parubaya bertanya untuk mengingatkan. "Tidak, ini saja." Aida meraih kantong plastik berwarna hitam yang disodorkan perempuan parubaya. Aida membayar harga 1/4 gula. Perempuan itu pun bersiap-siap meninggalkan lapau. Belum sempat berbalik, perempuan parubaya kembali berbicara kepadanya. "Kau ini tampak asing olehku." Perempuan parubaya menelisik Aida dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. "Tapi tak mirip dengan Inang." Perempuan parubaya merasa ragu sendiri dengan penglihatannya. "Aku bukan anak perempuannya." Aida membenarkan keraguan perempuan parubaya. "Kau itu mirip Ranti, seperti pinang dibelah dua." Perempuan parubaya menebak, tebakan yang jitu. "Aku anak perempuannya." Aida sekali lagi membenarkan perkataan perempuan parubaya. "Aku hanya sekilas melihat wajah ibumu itu di waktu muda. Tapi aku takkan lupa." Perempuan parubaya memuji ingatannya sendiri. Aida sama sekali tak menyalahkan perempuan parubaya yang tak mengenal nama ibu kandungnya. Aida sendiri tak terlalu mengenal Ranti. Wajah perempuan itu bahkan hanya bisa diingatnya dalam samar-samar. "Kalau begitu, aku pulang dulu." Aida pamit kepada perempuan parubaya. Ia terlalu lama berada di lapau milik perempuan bertubuh tambun itu. Perempuan itu tak berencana mendatangi lapau yang lain. Aida memilih pulang ke rumah. Sebelum sampai ke rumah, ia singgah di rumah Taci. Aida hendak memberikan gula yang terlanjur dibeli. Ia sama sekali tak membutuhkan gula di rumahnya. Gula yang sudah terbeli akan jadi sia-sia saja. "Wah, terlambat sedikit. Padahal aku tadi bisa membuatkan kopi untuk anak laki-lakiku. Anak itu suka minum kopi dengan gula yang banyak." Taci menerima pemberian Aida dengan sedikit penyesalan di hati. Aida membelalakan mata. Perempuan itu bersemangat sekali mendengar perkataan Taci. "Sudah lama dia pergi?" Aida memberondong Taci dengan pertanyaan. "Belum lama." Taci mengernyitkan keningnya sesaat. "Tapi barangkali dia sudah sampai di rumah ayahnya." Oh, rupanya laki-laki muda itu pulang ke rumah ayahnya. Aida tak bertanya kepada Taci tentang alamat rumah suaminya yang lain itu. Pertanyaan itu akan membuat Taci menaruh curiga kepadanya. Aida akan mencari sendiri alamat rumah laki-laki itu. Tak susah, ia bisa bertanya kepada orang-orang. Singkat cerita, rumah itu tampak kecil dari jalan besar. Hal itu karena pekarangannya yang begitu luas. Aida membutuhkan tenaga ekstra untuk melewati pekarangan. Tak terhitung lagi langkah kakinya. Tapi belum sampai juga ia di beranda rumah.
Rumah yang megah, seperti istana para raja di masa dahulu. Aida sampai di depan jenjang kayu. Jenjang yang tak sembarangan, terbuat dari kayu pilihan, berukir motif berwarna keemasan. Ada 10 anak tangga. Rumah panggung itu sangat tinggi dan tampak menonjol dari rumah-rumah di sekitarnya. Aida melangkah menaiki anak tangga. Perempuan itu sampai di beranda rumah. Tampak sepi di sana. Hanya ada kursi-kursi berukir dan meja besar yang beralaskan marmer. Aida berdiri sejenak di beranda rumah. Perempuan itu sedang mencari-cari seseorang di sudut rumah yang bisa disapanya. Rumah yang hening. Aida memberanikan diri masuk ke dalam rumah. Ia tak perlu merasa canggung. Pintu rumah tanpa dibiarkan terbuka, seolah-olah siapa saja bisa dengan leluasa keluar masuk ke rumah itu. Menjulurkan kepala di balik pintu yang terbuka, Aida memperhatikan setiap sudut di ruang depan. Perempuan itu belum bersuara. Percuma saja, tak ada seorang pun yang akan mendengarkan dirinya. Aida melangkah masuk ke ruang depan. Ketika melihat ke sebelah kiri, perempuan itu tiba-tiba terkejut. Ada sesosok laki-laki tua di sudut ruangan. "Selamat siang." Aida menyapa laki-laki tua. Aida merasa lancang sekali karena telah melewatkan laki-laki tua itu. Tak ada sautan. Laki-laki tua diam 1000 bahasa. Ia asik menyandarkan pundaknya ke sebuah kursi goyang. Kursi goyang yang terbuat dari kayu terbaik. Aida memberanikan diri mendekat. Ia ingin melihat laki-laki tua lebih jelas. "Aku Aida." Perempuan itu memperkenalkan diri kepada laki-laki tua. Tak ada sautan. Laki-laki tua masih saja membisu. Aida kehilangan akal. Tidak tahu apa yang hendak dilakukan kepada laki-laki tua. Barangkali percuma saja yang menyapa laki-laki tua itu. "Aku ingin bertemu Hamzah." Aida melakukan upaya penghabisan. Tetap tak ada balasan. Laki-laki tua hanya memandang lurus ke depan. Di hadapannya, Aida berdiri. Tapi laki-laki tua seolah-olah tak melihat perempuan itu. Aida memelas. Ia tahu laki-laki tua itu tidaklah buta. Bola matanya terlihat jernih. Laki-laki tua itu sengaja dengan sikap acuhnya. Aida merasa diperlakukan sebagai tamu yang buruk. Barangkali sebagai tamu yang tak diundang. Perempuan itu patah arang. Ia berbalik badan. Aida hendak kembali ke pintu depan. Selanjutnya ke pekarangan dan meninggalkan rumah Hamzah. "Itu ayahku." Sebuah suara menyapa. Suara itu berasal dari ruang tengah. Aida belum sempat melangkah. Perempuan itu bergegas mengalihkan pandangan ke sebelah kanan. Aida kemudian menarik napas lega. Ia melihat Hamzah datang menghampirinya. "Ah, maaf. Aku datang tak memberitahu." Aida berbasa-basi di hadapan Hamzah. "Aku yang seharusnya minta maaf karena tidak bisa menyambutmu dengan layak." Hamzah membalas basa-basi. "Tadi aku sudah berkenalan dengan ayahmu." Aida mencoba bersikap santun di hadapan Hamzah. Hamzah sama sekali tak tertarik dengan sopan santun Aida. "Itu tidak perlu." Hamzah menapik basa-basi Aida. Aida memandang heran. Ia merasa aneh mendengar perkataan Hamzah. "Kenapa?" Hamzah menggigit lidah. Laki-laki itu tampak tak bersemangat menjawab pertanyaan Aida. "Ayahku itu sudah pikun. Sudah beberapa tahun ini dia diserang penyakit stroke. Ia sama sekali tak bisa mengenali siapa-siapa." Hamzah menjelaskan alasannya. Aida melongo. Perempuan itu merasa menyesal sekali telah bertanya kepada Hamzah. "Kau baik sekali. Merawat ayahmu dengan tanganmu sendiri." Tiba-tiba Aida memuji Hamzah. Hamzah tersenyum lebar. Laki-laki itu merasa sangat terhibur dengan pujian Aida. "Ada yang membantuku." Hamzah mencoba merendahkan diri di hadapan Aida. Giliran Aida yang tersenyum kepada Hamzah.
Perasaan merendahkan diri laki-laki itu tidak ada artinya baginya. Hamzah terlanjur sempurna di hadapan Aida. "Oh ya, aku datang ke rumah ini karena aku tak menemukanmu di penggilingan padi." Aida menyembunyikan maksud kedatangannya yang sebenarnya. Aida tak perlu berpura-pura. Hamzah sudah bisa menebak apa yang ada di benak perempuan itu. "Sepanjang hari ini, waktuku habis untuk bersiap-siap." Hamzah menjelaskan tentang kabarnya hari ini. Aida mengernyitkan kening. Perkataan Hamzah memunculkan banyak tanya di kepalanya. "Bersiap-siap apa? Kau hendak pergi jauh?" Aida kembali bertanya dengan suara agak risau. "Tidak kemana-mana. Aku hanya ingin pergi ke kota. Ada kebutuhan yang harus aku beli." Hamzah menjawab risau yang menari-nari di kepala Aida. Aida bernapas lega. Ia membayangkan sebuah perjalanan singkat yang sangat menyenangkan. "Kalau begitu, aku hanya membuat kepergianmu tertunda." Aida merasa bersalah di hadapan Hamzah. Hamzah tertawa kecil. "Tidak begitu. Aku malah ingin mengajakmu pergi ke kota." Raut muka Aida tiba-tiba berubah sumringah. Tentu saja ia ingin sekali ikut bersama Hamzah. "Tapi nanti aku hanya akan mengganggu perjalananmu." Aida masih saja merasa sungkan. Hamzah tertawa lebar. Laki-laki itu merasa lucu dengan cara Aida berbasa-basi. "Hanya ada kita berdua. Perjalanan itu pasti tidak akan membosankan." Laki-laki itu berusaha meyakinkan Aida. Aida tidak akan menolak ajakan Hamzah. Sungguh perasaan yang aneh. Bersama Hamzah ke kota benar-benar membesarkan hati Aida. Entah mengapa perasaan semacam itu tiba-tiba muncul. Padahal Aida sengaja pulang ke kampung ibunya untuk melepaskan diri dari kota. Tempat yang tak ingin dijejakinya lagi. Tapi semuanya berubah karena Hamzah. Singkat cerita, mobil memasuki jalan 4 jalur di pusat kota. Tak banyak yang berubah. Jalanan tetap ramai dan padat dengan kendaraan. Titik kemacetan terjadi di mana-mana. Hamzah tampak sudah terbiasa berkejaran dengan kendaraan lain yang salip menyalip di jalanan. Laki-laki itu sama sekali tak merasa grogi. Laki-laki itu melajukan kendaraan tanpa melihat peta petunjuk. Hamzah sepertinya sudah hafal dengan jalan-jalan di pusat kota. Tidak juga. Mobil kehilangan arah di sebuah jalan kecil. Hamzah memutar setir. Laki-laki itu mencoba mengingat-ingat arah menuju tempat yang hendak dituju. Hamzah sempat kebingungan. Raut wajahnya terlihat tegang. "Kalau ingin membeli segala macam kebutuhan, ke pasar pusat saja. Ikuti saja jalan besar." Aida memberi petunjuk kepada Hamzah. Aida tak bermaksud menggurui. Ia hanya ingin menenangkan Hamzah. Laki-laki itu harus selalu tenang di belakang setir. Hamzah mengangguk-angguk. Kalau ke tempat yang diberitahu Aida, laki-laki itu tak perlu bertanya. Papan nama yang ada di setiap sudut jalan dengan jelas menunjukkan arah ke pasar pusat. Tapi Hamzah tidak ingin pergi ke sana. Ia punya tujuan lain. Dari jalan utama di tengah kota, Hamzah memutar setir mobil ke jalan yang lebih kecil. Jalan kecil itu menuju ke sebuah bangunan bertingkat yang memiliki lahan parkir yang cukup luas. Tak banyak kendaraan yang menunggu di sana. Tak banyak pula orang yang berlalu lalang. Bangunan itu bukanlah tempat favorit untuk dikunjungi. Itu rumah sakit di pusat kota. Laki-laki itu pergi ke tempat yang tadi katakannya semula. "Apakah kau ingin menebus obat-obatan untuk ayahmu?" Aida menebak keperluan Hamzah ke rumah sakit itu. Hamzah menggeleng. Laki-laki itu terus menekan pedal gas. Mobil memasuki pekarangan rumah sakit. Hamzah mencari tempat untuk memarkirkan mobil. Aida belum selesai dengan perasaan anehnya. "Apakah kau ingin menjenguk seseorang? Siapa yang sakit?" Aida memberondong Hamzah dengan beberapa pertanyaan. Aida mulai penasaran. "Entahlah, aku tidak terlalu mengenalnya." Hamzah menjawab asal. Laki-laki itu sibuk memarkirkan mobil.
Mobil berhenti di halaman parkir rumah sakit. Hamzah turun dari mobil. Ketika membuka pintu mobil, laki-laki itu mengajak Aida. "Kau mau ikut atau menunggu di mobil saja?" "Apakah lama?" Aida balas bertanya. "Lihat saja nanti." Hamzah tidak bisa memastikan. Aida memperhatikan laki-laki itu. Ia sama sekali tak membawa apa-apa sebagai buah tangan. Melihat gelagat Hamzah seperti itu, Aida memutuskan untuk ikut masuk ke dalam rumah sakit. Hamzah tidak berencana untuk menjenguk. Barangkali ia hanya melihat-lihat sebentar saja. Aida mempunyai sedikit waktu untuk menemani laki-laki itu. Di lobi rumah sakit, kedua orang itu disambut oleh beberapa petugas berseragam putih-putih. Sebenarnya, Hamzah yang menghampiri petugas itu. Ia hendak menanyakan sesuatu kepada petugas yang berjaga. "Aku ingin menjenguk pasien terluka yang dibawa dari kampung beberapa hari yang lalu." Seorang laki-laki muda. Hamzah berbicara kepada petugas yang berjaga. Tak banyak pasien terluka yang datang dari kampung. Petugas yang berjaga dengan mudah menunjukkan tempat laki-laki muda itu dirawat. "Anda keluarganya?" Petugas perempuan bertanya kepada Hamzah. Hamzah menggeleng. "Aku yang membawanya ke rumah sakit. Aku hanya ingin tahu keadaannya untuk aku kabarkan ke kampung." Petugas perempuan memandang dengan tatapan awas, tapi petugas itu membuang pikiran curiganya. Terlalu banyak beban pikirannya. Petugas itu tak berniat menambahkan beban pikiran dengan kecurigaan kepada Hamzah. "Pasien tidak bisa dijenguk." Hamzah memasang wajah mengiba. Sia-sia saja perjalanan jauhnya. "Apa aku bisa melihatnya sebentar?" Hamzah mencoba memelas. Petugas perempuan terdiam sejenak. Ia tampak bimbang. Tapi ketika melihat ada beberapa orang yang antri di hadapannya, petugas perempuan menunjuk sebuah lorong. Hamzah tersenyum lebar. Laki-laki itu bergegas menyambar tangan Aida. Perempuan itu dibawa menuju ke lorong rumah sakit. Lorong itu adalah bangsal untuk pasien dalam keadaan gawat. Seorang petugas keamanan rumah sakit berjaga di sana. Petugas itu tak menghalangi Hamzah dan Aida. Petugas keamanan itu hanya menyuruh Hamzah menulis nama di sebuah buku besar. Hamzah melangkah di lorong rumah sakit. Aida mengikutinya di belakang. Sesampainya di bangsal perawatan pasien darurat, laki-laki itu berhenti. Hamzah mencuri-curi pandang di tempat itu. Dari balik kaca besar, Hamzah melihat ruang perawatan yang cukup luas. Tapi tampak sepi di ruangan itu. Tak banyak pasien yang dirawat. Hanya ada 1-2 pasien. Hamzah dengan cepat bisa menemukan pasien yang hendak dijenguknya. Di sebuah tempat tidur, laki-laki itu terbaring lemas. Wajahnya dipenuhi perban. Jarum infus menggores sebelah tangannya. Sebuah selang membantunya bernapas. Walau wajahnya tak tampak jelas, tapi Aida dengan mudah bisa mengenali laki-laki yang terbaring itu. "Atria, apakah dia sekarat?" Aida bertanya kepada Hamzah. Pertanyaan yang iseng. Seharusnya Aida bertanya kepada dokter atau perawat. Hamzah berpikir keras. Ia memandang heran ke arah ruang perawatan. "Parah sekali. Bagaimana bisa begitu?" Hamzah balik bertanya kepada Aida. Aida mendekat ke arah Hamzah. Perempuan itu melihat raut yang aneh di wajah Hamzah. Ada rasa bersalah di wajah itu. "Kau hanya membuat luka kecil di tubuhnya. Laki-laki itu bisa berlari dengan kencang meninggalkan penggilingan padi. Pasti ada hal lain yang membuat laki-laki itu terluka begitu parah." Aida mencoba menghibur Hamzah. Hamzah menghela napas panjang. Ia memandang Aida dalam-dalam. Tatapan yang tak biasa. "Ya sudah." Hamzah membalikkan badan. Laki-laki itu mengajak Aida meninggalkan ruang perawatan. Keperluannya sudah selesai di rumah sakit itu. Aida mengikuti langkah Hamzah. Perempuan itu melangkah tanpa sedetik pun hendak menoleh ke belakang.
Tak ada sama sekali perasaan iba terbesit di hatinya. Sungguh aneh, Atria tak berarti apa-apa lagi bagi Aida. Singkat cerita, kedua anak manusia berlainan jenis itu meninggalkan rumah sakit. Hamzah mengarahkan setir mobil ke jalan besar. Dari jalan besar, laki-laki itu ingin segera berbalik ke kampung. Setidaknya ia bisa mengejar petang, sehingga tak perlu kemalaman di jalan. Tapi Aida punya rencana lain. Perempuan itu meminta Hamzah untuk mengarahkan mobil ke sebuah tempat. "Aku lapar." Aida memelas kepada Hamzah. Tak mungkin Hamzah mengabaikan permintaan Aida. Memang sudah waktunya mengisi perut. Bahkan hari itu mereka sudah terlambat makan. Laki-laki itu mengarahkan setir mobil ke tempat yang diminta. Hamzah paham betul dengan tempat itu, sebuah kafe terkenal di kota. Kali ini Hamzah tak mungkin salah arah. Mobil memasuki pekarangan sebuah bangunan yang sangat unik. Bangunan yang dihiasi banyak ornamen. Ada bunga-bunga yang terawat dengan baik. Dan benda-benda di tempat itu semuanya berbentuk hati. Tempat yang ideal untuk sepasang kekasih. "Aku hanya mendengar tempat ini dari kabar yang disampaikan dari mulut ke mulut." Hamzah membuat pengakuan di hadapan Aida. Laki-laki itu tak terbiasa berkunjung ke tempat romantis itu. Perempuan itu memandang dengan tatapan iba. Aida bersimpati kepada Hamzah. Sungguh malang sekali laki-laki itu. Sekian lama tak kunjung memiliki pujaan hati. "Aku ke tempat ini ketika menjalin hubungan yang pertama kalinya. Itu buruk. Kau sudah tahu kan akhirnya." Giliran Aida yang membuat pengakuan. Rupanya tempat itu biasa didatangi Aida ketika masih bersama Atria sebagai pasangan. Hamzah merasa sangat beruntung. Kali ini ia yang bersama Aida di tempat itu. Kebersamaan itu tentunya bukan tanpa alasan. "Aku akan terbiasa berkunjung ke tempat ini." Hamzah memuji peruntungannya di hadapan Aida. Aida tersenyum mendengar perkataan Hamzah. Seperti gayung yang bersambut. Seumpama hati yang sudah terikat. Ibarat rasa yang berbalas. "Kalau begitu, tak masalah kalau kita berlama-lama di tempat ini." Aida meraih tangan Hamzah. Perempuan itu mengajak Hamzah untuk memasuki kafe yang unik itu. Ramai sekali pengunjung di kafe itu. Rata-rata adalah berpasang mudi-mudi. Beruntung, Hamzah dan Aida mendapatkan tempat. Keduanya tak perlu merasa canggung di tempat itu. Hamzah dan Aida tampak sama seperti muda-mudi yang lain. Sepasang anak manusia itu tak banyak menikmati menu yang tersaji di tempat itu. Hamzah dan Aida lebih banyak menghabiskan waktu dengan berbicara, bersenda gurau. Keduanya membicarakan segala hal. Sesekali melepas tawa dan memandang ke dalam lubuk hati masing-masing. Tak terasa, waktu berlalu seperti kelebat kereta peluru. Matahari sudah sampai ke peraduan. Hamzah dan Aida memutuskan meninggalkan kafe di tengah kota. Mereka tak perlu mengejar malam untuk kembali ke kampung. Hamzah mengendarai mobil yang sangat santai sekali. Selama perjalanan pulang, Aida tak lepas menyadarkan kepala ke pundaknya. Tak mungkin Hamzah melewatkan romantisme kecil dalam perjalanan pulang itu. Singkat cerita, menjelang tengah malam, sebuah mobil berbelok dari jalan kampung menuju jalan kecil di sebelah kanan. Mobil itu melewati jalan tanah yang berkerikil. Tiba di pekarangan yang cukup luas. Mobil itu terjebak di jalan buntu. Mobil berhenti di pekarangan. Sopir tidak mematikan mesin mobil. Sorot lampu depan dibiarkan menerpa beranda rumah kayu. Laki-laki di balik setir memberikan cahaya untuk seorang perempuan yang keluar dari mobil. Perempuan menjadi tak kehilangan arah untuk sampai di beranda rumahnya. Perempuan itu melangkah di pekarangan. Sesampainya di beranda, ia membalikkan badan. Perempuan itu kemudian melambaikan tangan kepada laki-laki yang berada di balik setir mobil. Sebuah senyum merekah. Perempuan itu memberikan senyum yang paling menggoda. Mobil berisut ke belakang. Laki-laki di balik setir berbelok ke arah kiri. Ia melajukan mobil ke pekarangan yang lain. Mobil itu memasuki pekarangan rumah Taci. Laki-laki di balik setir memarkirkan mobil di pekarangan rumah perempuan tua itu. Aida membuka pintu rumahnya.
Perempuan itu tak lagi memikirkan Hamzah. Laki-laki itu sudah menghilang dari pandangannya. Pulang ke rumah ibunya, Aida pun mesti pulang ke rumahnya sendiri. Perempuan itu membuka pintu. Saklar yang ada di dinding ditekan. Lampu di ruang depan langsung menyala. Aida bergegas masuk ke dalam rumah. Perempuan itu membalikkan badan untuk mengunci kembali pintu depan. Setelah mengunci pintu, Aida tiba-tiba dikagetkan oleh suara langkah kaki. Langkah kaki itu menuju ke arahnya. Seseorang berjalan di pekarangan rumahnya. Terdengar jelas benturan alas kaki dengan tanah dan kerikil di pekarangan menciptakan bunyi yang khas. Dari suara yang menggema, jelaslah itu langkah kaki seorang laki-laki. Langkah kaki laki-laki dewasa. Aida menyibak tirai yang menutupi jendela di ruang depan rumahnya. Perempuan itu menjulurkan pandangannya di jendela. Ia penasaran dengan seseorang yang mendatangi rumahnya di malam buta. Seseorang laki-laki muda melangkah di pekarangan rumah. Laki-laki itu melangkah dengan penuh percaya diri. Ia seperti sedang pulang ke rumahnya sendiri. Melihat laki-laki muda mendekat ke arah beranda rumahnya, Aida langsung menutup tirai jendela rapat-rapat. Dadanya tiba-tiba berdebar kencang. Sebuah perasaan yang aneh menyergap dirinya. Perempuan itu bersembunyi di balik pintu. Aida membalikkan badan dan bersandar pada pintu yang terkunci rapat. Perempuan itu memegangi dadanya. Debar itu semakin kencang di sana. Aida tak sanggup lagi mengendalikan perasaannya. Laki-laki itu sampai di beranda rumah. Ia berhenti sejenak di sana. Tanpa ragu untuk melangkah ke pintu depan, laki-laki itu hanya berdiri sambil menatap dalam ke arah pintu. Laki-laki yang bimbang. Seketika kepercayaan dirinya hilang. Hamzah tahu Aida berada di balik pintu rumahnya. Ia bisa merasakan keberadaan perempuan itu. Hamzah memiliki perasaan yang sama dengan Aida. Perempuan itu sedang berdiri dengan perasaan gelisah. Aida berada dalam pergulatan besar. Pergulatan hasrat dengan perasaan segan. Perempuan itu menarik napas panjang, lalu menghembuskannya pelan-pelan. Aida mengulanginya sekali lagi. Perempuan itu sedang berusaha untuk mengendalikan dirinya. Setidaknya perempuan itu masih memiliki akal sehat. Pikirannya masih waras. Laki-laki itu sudah sampai di depan pintu. Hamzah hendak mengetuk pintu. Ia sudah menjulurkan tangan ke arah pintu. Tapi Hamzah berpikir sekali lagi untuk mengetuk. Laki-laki itu berbalik arah. Hamzah mengurungkan niatnya. Aida tak bisa lagi mengendalikan diri. Hasratnya begitu menggebu-gebu. Perempuan itu bergegas membalikkan badan. Ia membuka pintu dengan cepat. Ketika pintu terbuka, perempuan itu tak menemukan siapa-siapa di beranda rumahnya. Kenyataan itu seperti antiklimaks. Aida menghela napas panjang. Ada perasaan kecewa. Ada pula perasaan lega. Perasaan perempuan itu sedang bercampur aduk. Aida memilih berbalik ke dalam rumah. Pintu kembali dikunci. Perempuan itu bergegas menuju ke kamar. Ia berencana melampiaskan hasratnya di dalam kamar. Entah bagaimana caranya. Singkat cerita, Aida menuju ke pembaringan. Perempuan itu tak bisa langsung memejamkan mata. Padahal sudah lewat tengah malam. Tubuhnya pun terasa lelah karena perjalanan pulang dari kota. Rasa kantuk terhalang oleh imajinasi yang menari-nari di kepala Aida. Perempuan itu membayangkan malam yang indah bersama Hamzah. Ia membuka pintu untuk laki-laki itu. Hamzah mendekatinya dengan senyum merekah. Laki-laki muda itu memiliki hasrat yang sama kepada Aida. Hasrat yang menggebu-gebu. Keduanya bergandengan tangan memasuki rumah. Sambil melangkah, Aida menjatuhkan kepalanya ke bawah Hamzah. Aida pun memeluk laki-laki muda itu dengan manja. Hamzah membalas dengan pelayan manja. Laki-laki itu membelai wajah dan rambut Aida. Sepasang anak manusia berlainan jenis itu menuju ke kamar yang pintunya dibiarkan terbuka. Dari dalam kamar tanpa cahaya terang benderang. Kamar yang spesial, dipenuhi cahaya lampu, pembaringan yang besar, berselimutkan kain berwarna putih, dan kembang berwarna-warni yang ditaburkan di sekelilingnya. Bau parfum begitu menyengat.
Kamar itu memang sengaja dipersiapkan untuk sepasang kekasih, semacam kamar cinta. Aida melepaskan tangannya dari tubuh Hamzah. Perempuan itu duduk di tepi pembaringan sambil tersenyum ke arah laki-laki muda itu. Aida menyibak rambut panjangnya dengan kedua tangannya. Rambut yang tersibak itu seperti tarian burung merak yang hendak merayu sang pujaan hati. Aida tak perlu meminta. Hamzah sudah tahu apa yang harus dilakukan. Laki-laki muda mendekat ke tepi pembaringan. Ia duduk di sebelah Aida. Tangan kanan Hamzah perlahan-lahan meraba tubuh Aida. Tangan itu meraih lehernya, kemudian membelai rambut perempuan yang dibiarkan tergerai itu. Hamzah melakukannya berkali-kali. Pelayan tangan Hamzah seperti candu. Aida menginginkannya sekali lagi. Perempuan itu menjatuhkan tubuhnya ke pelukan Hamzah. Aida membiarkan Hamzah membelai seluruh tubuhnya. Pelayan tangan laki-laki itu membangkitkan denyut di seluruh pori-pori tubuh Aida. Perempuan itu terbuai dalam nikmat surga dunia. Semuanya berlangsung dengan cepat, tapi Aida ingin menikmatinya secara pelan-pelan. Perempuan itu terus merapatkan tubuhnya kepada Hamzah. Ia memeluk dengan erat sekali. Aida kemudian menggapai wajah laki-laki itu. Keduanya saling berhadapan. Aida membiarkan Hamzah menciumi wajahnya. Perempuan itu menjerit halus. Aida merasa tergelitik ketika Hamzah tak sengaja menggigit lehernya. Gigitan yang tak menyakitkan, malah begitu menyenangkan. Aida suka dengan cara laki-laki muda itu mempermainkan hasratnya. Aida tak berdaya. Perempuan itu tak mampu lagi mengendalikan tubuhnya. Tubuhnya bergerak sekehendak hatinya. Aida membiarkan tubuhnya terbaring di pembaringan. Tubuh itu pasrah untuk dicumbu. Sambil terbaring, Aida menjulurkan kedua tangannya ke arah Hamzah yang masih duduk di tepi pembaringan. Laki-laki muda itu mendekat. Hamzah bergegas ke tengah pembaringan. Ia menyambut uluran tangan Aida. Sepasang anak manusia yang sedang dikuasai hasrat itu saling berpandangan. Aida memejamkan mata. Perempuan itu sudah siap menyambut Hamzah untuk melakukan apa saja terhadap dirinya. Perempuan itu tak lagi berdaya dengan hasratnya. Laki-laki muda itu tak menjatuhkan tubuhnya kepada Aida. Hamzah hanya memain-mainkan jemarinya di telapak tangan Aida. Kedua anak manusia itu saling menggenggam erat. Aida tak berani lagi membuka kedua matanya. Di dalam gelap, perempuan itu mencoba menikmati sesuatu yang menggerayangi tubuhnya. Sesuatu itu menyentuh pergelangan kakinya, menjalar ke betis, hingga ke pangkal pahanya. Sesuatu itu belum berhenti. Ia mengelus badan Aida, berhenti di belahan dadanya. Aida tak sanggup menahan nikmat yang menguasai semua isi kepalanya. Perempuan itu mendesah hebat. Aida menggigit ujung bibirnya. Rasa sakit di ujung bibir sama sekali tak mempengaruhinya. Kenikmatan mengalahkan segalanya, bahkan menumbangkan akal sehat. Perempuan itu terlalu lama bermain-main dengan tubuhnya karena tak bisa lagi mengontrol tangannya. Tak sengaja Aida menjatuhkan bantal guling dari pembaringan. Ketika terhempas ke lantai kayu, benda yang berisi kapuk itu menciptakan suara yang tak terlalu keras. Tapi itu sudah cukup membuat Aida untuk tersadar dari imajinasinya. Aida membuka kedua matanya. Perempuan itu menatap lurus ke langit-langit kamar. Aida kemudian memukul keningnya. Perempuan itu memaki diri sendiri. Ia menyalahkan imajinasi liar yang membuatnya menjadi kesetanan. Seperti orang gila, Aida bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Ia kehilangan kuasa atas dirinya. Terdengar suara yang lain. Itu bukan berasal dari bantal guling yang jatuh ke lantai kayu. Suara itu berasal dari luar kamar. Terdengar dari ruang depan. Pasti berasal dari beranda. Siapa yang membuat suara gaduh di malam-malam buta begini? Aida bangkit dari tempat tidur. Perempuan itu melangkah keluar kamar. Ia langsung menuju ruang depan. Di ruang depan, Aida menyingkap tirai yang menutup jendela. Perempuan itu mencuri pandang di jendela yang terbuka. Matanya awas. Ada seseorang berdiri di beranda rumahnya. Pastilah orang itu yang berusaha membuat suara gaduh. Aida sama sekali tak marah kepadanya.
Ia malah senang melihat sosok itu. Hamzah kembali datang kepada Aida. Aida bergegas ke arah pintu. Secepat kilat, perempuan itu membukakan pintu. Ketika pintu terbuka, Aida tak ingin lagi berbasa-basi. "Masuklah," Aida meminta kepada Hamzah. Laki-laki muda itu tidak membalas dengan kata-kata. Dengan senyum merekah, Hamzah melangkah ke arah Aida. Ketika berdekatan dengan perempuan itu, Hamzah langsung menyambar tubuh Aida dengan kedua tangannya sambil berpelukan. Laki-laki itu membawa Aida memasuki rumah kayu. Sepasang anak manusia berlainan jenis itu melangkah sambil berpelukan. Keduanya menuju ke kamar yang pintunya dibiarkan terbuka. Sesampainya di dalam kamar, keduanya tak melepaskan pelukan. Aida membawa Hamzah ke pembaringan. Sesampai di tepi pembaringan, perempuan itu langsung menjatuhkan tubuhnya. Aida tak ingin duduk-duduk di tepi pembaringan. Ia langsung membaringkan tubuhnya di atas kasur yang empuk. Perempuan itu tak ingin berlama-lama lagi. Hamzah pun tak hendak membuang-buang waktu. Laki-laki muda itu langsung naik ke atas pembaringan. Dengan tenaga, laki-laki muda itu menindih tubuh Aida. Aida memicingkan kedua matanya. Ia membiarkan tubuhnya menjadi bulan-bulanan laki-laki muda itu. Diraba, digerayangi, diciumi. Perempuan itu hanya bisa mendesah untuk menahan nikmat yang menggerogoti seluruh tubuhnya. Laki-laki muda itu terus mencumbu dirinya. Diraba, digerayangi, diciumi berkali-kali. Entah sudah berapa kali Hamzah melakukannya. Aida tak bisa menghitung. Perempuan itu hanya mencoba untuk menikmati. Semula memang nikmat, tapi lama-kelamaan terasa membosankan. Perempuan itu merasa tidak sedang bercinta. Aida kemudian membuka mata secara tiba-tiba. Ketika matanya terbuka lebar, Aida memelas dalam hati. Ia hanya menemukan dirinya seorang diri di atas pembaringan. Perempuan itu kembali memaki dirinya. Mimpi yang buruk. Ia bercumbu dengan tubuhnya sendiri. Bagaimana mungkin mimpi buruk itu datang berkali-kali kepada dirinya? Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.